Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tina Jelita dari kelompok 3. Di sini beranggotakan Dwi Ratanenggar, Tina Jelita, saya sendiri, Yunita Agustina, Dita Anjarwati, Nurul Aulia, dan yang terakhir Siti Maria Ulfa. Di sini saya akan memaparkan tentang bisnis plan kami, yaitu Blink Cookies. Apa sih Blink Cookies itu? Blink Cookies ini merupakan usaha penjualan beraneka macam kue kering seperti nastar, putri salju, kacang kurma, dan yang lain-lain. Ini merupakan salah satu contoh produk kami dari Blink Cookies, yaitu nastar nanas. Kenapa sih kami memilih untuk usaha ini? Jadi di sini bermula keinginan kita untuk menjadi seorang pengusaha dan memiliki pendapatan pribadi, memiliki pendapatan sendiri. Selain itu, kami juga memiliki passion dalam dunia kuliner. Kami suka membuat makanan atau cemilan sendiri karena bisa meminimalisir biaya dalam pembuatan, dan kami bisa buat sesuai selera kita. Selanjutnya ada aspek pemasaran. Untuk Blink Cookies, segmentasinya konsumen umum, ada konsumen yang memiliki hajatan seperti acara-acara dan toko atau pusat pembelanjaan. Di sini kami seperti menitipkan produk kami ke toko-toko seperti di Pasar Belauran, Jembatan Merah Prasa, dan lain-lain. Selanjutnya ada targeting. Untuk target Blink Cookies yaitu konsumen umum dan khususnya konsumen yang memiliki hajatan. Jadi kan bisa konsumen yang memiliki acara kan bisa dijadikan kayak souvenir pernikahan, kue kering lainnya. Selanjutnya ada positioning. Di sini Blink Cookies memiliki cita rasa yang khas olahan rumahan, karena di sini kami membuatnya buatan rumah dengan banyak varian. Jadi varian kami ada nastar di sini saya ada nastar nanas, nastar green tea, nastar coklat, sama nastar strawberry, dan juga harganya sangat terjangkau dengan rasa yang berkualitas, harga yang kaki lima seperti solakan kami. Selanjutnya permintaan, perkiraan atau prediksi jumlah permintaan konsumen terhadap produk. Jadi perkiraan permintaan tahun per tahunnya di sini ada 2021 sebesar 7.000 unit, 2022 8.500, 2023 ada 10.000. Jadi setiap tahunnya bertambah atau meningkat ya. Selanjutnya ada penawaran. Di sini penawaran dari produk pesaing sejenis di pasar. Ada nama perusahaannya Cookies Selai, Atim Cake, sama Made Cake. Jadi kapasitas produksi perusahaan pesaing ini ada Cookies Selai 1.500, Atim Cake 2.000, lalu Made Cake ada 2.500 per tahunnya. Proyeksi penawaran dalam beberapa periode atau tahun mendatang, seperti kita lihat di tabel, ada tahun 2001 sampai 2003. Ini tahun 2021 ada 1.000, 2022 2.500, 2023 4.000, meningkat setiap tahunnya penawarannya. Selanjutnya ada rencana penjualan dan pangsa pasar. Di sini rencana penjualan adalah rencana produk yang akan dijual dalam waktu 1 tahun, disesuaikan dengan kondisi permintaan dan penawaran. Di sini ada tahun 2021 jumlah permintaannya 7.000, penawaran 6.000, menghasilkan peluang 1.000 unit. Lalu rencana penjualannya 800, jadi yang dihasilkan pangsa pasarnya sebesar 80%. Yang tahun 2002 permintaan 8.500, penawarannya 6.000, peluangnya 2.500.
rencana penjualannya 1000, jadi pangsa pasar yang dihasilkan sebesar 40%. Selanjutnya tahun 2023, permintaan sebesar 10.000, penawaran 6.000, peluangnya 4.000, rencana penjualan 1.250, sehingga pangsa pasar yang dihasilkan sebesar 31,25%. Selanjutnya ada strategi pemasaran perusahaan pesaing. Yang pertama ada produk. Di sini brand kita yaitu toko kue Blink Cookies. Kualitinya tanpa bahan pengawet dalam adonan kue, jadi sehat untuk kesehatan tubuh. Selanjutnya ada packing. Di sini kami menggunakan toples mika plastik untuk pemakingannya. Yang kedua ada price, harga. Untuk harga ecer kami menjual sebesar 25.000 per toples kecil dan 37.000 toples besar. Terus ada minimum pembelian 6 toples. Setiap pembelian 6 toples per toples kecil harganya 23.500 dan yang toples besarnya 35.500. Untuk pembelian minimal 15 toples, harga toples kecil 21.000 dan harga toples besar 33.000. Selanjutnya ada promosi, advertising atau iklan. Jadi kami media untuk promosinya, untuk iklannya, memasarkan produk melalui toko online dan grup sosial media. Jadi kita punya pamflet, kita sebarkan ke grup-grup media sosial kami. Lalu selanjutnya ada sales promotion. Untuk order minimal 6 toples free ongkirnya. Ini jadi untuk pembelian minimal 6 toples kita ada promo gratis ongkir. Ya, konsumen tertarik untuk membeli sebanyak 6 toples untuk mendapatkan gratis ongkir. Selanjutnya ada personal selling. Di sini menawarkan produk kami ke teman kerja, titip ke toko atau pusat pembelanjaan. Jadi kita menawarkan produk ke teman-teman kerja kami, teman-teman sosial media, dan menitipkan ke toko-toko. Selanjutnya ada placement. Di sini tempat produksi yaitu di Jalan Wonosari Baru. Sistem distribusi yang dilakukan melalui wholesaler atau retailer dan langganan-langganan. Lalu selanjutnya ada people. Blink Cookies selalu meningkatkan kinerja secara berkelanjutan melalui implementasi tata kelola industri dengan metode best practice and ramah lingkungan untuk meningkatkan penjualan produk ke konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami memiliki strategi untuk melayani konsumen dengan ramah dan humble untuk mendapat kepercayaan dan loyalitas dari konsumen. Jadi kepuasan konsumen menjadi nomor satu yang kami tinjau. Selanjutnya ada proses. Untuk proses produksi kami membagi ruang yang terpisah untuk proses pembuatan adonan, proses pencetakan, proses pemanggangan, lalu proses packing. Ini sendiri-sendiri kan. Selanjutnya ada physical evidence, kebersihan dan sanitasi tempat dan proses produksi menjadi hal utama yang selalu dijaga. Selain itu, penampilan fisik dari fasilitas pendukung atau sarana dalam menjual produk yang menarik dapat dilihat langsung oleh konsumen, seperti halnya lahan untuk parkir ke toko kami. Seperti itu. Selanjutnya ada jabatan. Di sini ada jabatan direktur, staf, dan bagian produksi. Untuk jabatan direktur gaji per bulannya 1 juta dan staf
ada 2 orang sebesar 800. Jadi untuk total gaji per bulannya totalnya 5 juta. Berikut saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama, inventaris kantor dan suplai kantor. Inventaris kantor atau perangkat kerja dari Blinks Cookies yang meliputi kompor gas, tabung gas, etalase, regulator, mixer, loyang, kantong segitiga, lap tangan, gelas takar, sendok, baskom, air dan listrik yang senilai Rp2.892.500. Adapun suplai kantor dari Blinks Cookies. Suplai kantor yaitu biaya untuk menunjang kegiatan administrasi seperti ATK atau alat tulis kantor yang berumur ekonomis 1 tahun atau kurang, yang meliputi buku tulis, ballpoint, kertas yang senilai Rp70.000. Adapun aspek produksi dari Blinks Cookies. Yang pertama, dimensi produk. Dimensi produk dari Blinks Cookies yaitu memiliki banyak macam varian dengan tekstur yang lembut. Yang kedua, manfaat produk dari Blinks Cookies yaitu baik bagi kesehatan, terutama untuk penderita diabetes, karena bahan yang digunakan adalah 100% bahan alami tanpa bahan pengawet. Yang ketiga, kegunaan atau fungsi produk. Produk konsumsi yaitu produk yang dibeli dan digunakan oleh konsumen akhir atau pemakai akhir, seperti sebagai penyedia kebutuhan konsumen dalam acara atau pedagang kue lainnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan slide 13 tentang proses produksi, yaitu kocok mentega, gula halus, vanili, kuning telur, lalu masukkan tepung terigu, kemudian aduk rata hingga menjadi adonan, dan kemudian masukkan adonan ke dalam kantong semprot segitiga atau bisa menggunakan cetakan dan panggang dalam oven bersuhu kurang lebih 130 Celcius hingga matang dengan waktu 25 menit, lalu angkat dan dinginkan. Kemudian hias sesuai selera. Dan kemudian di sini ada kapasitas produksi. Perencanaan kapasitas produksi akan dilakukan untuk semua mesin, peralatan, dan faktor produksi lainnya sesuai dengan rencana jumlah produk akhir yang akan dihasilkan. Tahun pertama, rencana produksinya adalah 500 unit, tahun kedua 1000 unit, dan tahun ketiga 1250 unit. Tanah dan bangunan. Lokasi usaha terletak di pinggir jalan raya, fasilitas, dan perlengkapan usaha yang diperlukan dalam membangun usaha ini. Ukuran tanahnya yaitu 15 meter persegi dan bangunan 8 meter persegi dengan total 84 juta. Kemudian pemasangan sarana penunjang. Jenis biaya yang pertama ada pemasangan instalasi listrik dengan biaya 2 juta, dan kedua pemasangan instalasi air dengan biaya 1.500.000. Kemudian pemasangan instalasi telepon biayanya 800, pemasangan instalasi internet biayanya 500, dan lain-lain dengan biaya 250. Total biaya pemasangan sarana penunjang yaitu 5.050.000. Dan kemudian mesin dan peralatan. Mesin yang digunakan yaitu mixer adonan, harganya 2 juta. Dan yang kedua, mesin oven kue dengan harga 4.450.000. Jadi totalnya adalah 6.450.000. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan baku dan bahan untuk pembuatan kue kering. Bahan-bahan yang digunakan yaitu mentega, jumlah unitnya 10 kilo dengan harga 80.000 per kilo, totalnya 800.000. Gula halus 12 kilo dengan harga 5.500 per kilo, totalnya 66.000. Vanila bubuk 1 kilo dengan harga 9.000 per kilo, jadi totalnya 9.000. Telur ayam 200 butir, harganya 2.000 per butir, jadi totalnya 400.000. Tepung terigu 50 kilo dengan harga 6.000 per kilo, totalnya 300.000. Susu bubuk 500 gram, harga per kilonya 30.000, jadi totalnya 15.000. Keju 10 kilo dengan harga 50.000 per kilo, totalnya 500.000. Margarin 15 kilo dengan harga per kilonya 15.000, totalnya 225.000.
garam 1 kilo, totalnya 6.000 per kilo, jadi totalnya 6.000. Total pembelian bahan baku pada kue kering yaitu 2.321.000. Untuk tenaga produksinya sendiri, kita ada 3 pembagian, yaitu membuat adonan. Harga tarif per harinya 20.000. Jumlah tenaganya ada 2, jumlah hari kerjanya 130, totalnya 13.200.000. Untuk mencetak kue kering juga sama, per harinya 20.000, jumlah tenaga kerja 2, jumlah hari kerjanya 330, totalnya juga sama 13.200.000. Untuk mengemas kue kering juga 20.000 per hari, jumlah tenaga kerja 2, jumlah hari kerja 330, totalnya 13.200.000. Total upah tenaga produksi sistem harian yaitu 39.600.000. Untuk jenis biaya umum usaha itu ada pemeliharaan mesin dan peralatan, jumlah biayanya 100.000, suku cadang bahan bakar oli 400.000, untuk pembayaran rekening listrik, air, dan telepon 1.200.000. Untuk pemeliharaan bangunan kita ada 1 juta. Total biaya umum usaha ya per tahunnya 2.700.000. Untuk aspek keuangan, proyeksi keuangan yaitu ada sumber pendanaan. Di sini sumber pendanaan ada 2 macam, yaitu modal sendiri dan pinjaman. Modal sendiri dari Tina, Rada, Maria, Yunita, Dita, dan Nurul, totalnya 40 juta. Untuk pinjamannya 15 juta dan 10 juta, jadi 25 juta. Untuk jumlah sumber pendanaannya ada 65 juta. Dan ada kebutuhan pembiayaan modal investasi, yaitu tanah banyaknya 15 meter. Harga per unitnya 4 juta, totalnya 60 juta. Bangunannya 8 meter, harga per unitnya 3 juta, jadi totalnya 24 juta. Untuk mesin dan peralatan ada 2. Harga total masing-masing 3.225.000, jadi totalnya 6.450.000. Total keseluruhannya yaitu 90.450.000. Untuk analisa biaya tetap ada gaji 6 orang, harganya 834, jadi totalnya 5 juta. Penyusutannya ada 2, harga per unitnya 50, jadi totalnya 100.000. Untuk biaya pemasaran ada 4 orang dan harga per unitnya 100.000, jadi totalnya 400. Biaya lain-lain ada 1, harga per unitnya 100, jadi totalnya 100.000. Untuk total biayanya yaitu 5.600.000. Untuk analisa biaya tetap ada biaya bahan yaitu ada 9 dengan harga 257.900, totalnya 2.321. Untuk proyeksi aliran kas usaha, kita ada sumber dana inflow tahun ke-1 yaitu 158.412.500. Ada penggunaan dana outflow sebesar 15.671.000. Arus kas bersih yaitu 142.741.500. Keadaan kas awal yaitu 40 juta. Keadaan kas akhirnya 182.741.500. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Maria Ulfa. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisa kelayakan usaha, di mana di sini kita menggunakan metode non-discount cash flow, yang artinya metode pengukuran investasi dengan melihat kekuatan pengembalian modal tanpa mempertimbangkan nilai waktu terhadap uang atau yang disebut time value of money, di mana metode non-discount cash flow ini menghasilkan angka 5,47 yang artinya didapat dari perolehan angka sumber pendanaan yaitu 65 juta dibagi arus kas bersih atau disebut net flow 142.741.500 ditambah depreciation yaitu 100.000 dikali 1 tahun. Untuk selanjutnya profitability index atau yang disebut dengan PI, di mana metode analisa PI sangat mirip dengan analisa NPF karena keduanya menggunakan komponen perhitungan nilai-nilai sekarang atau yang disebut present value, di mana PI sendiri menghasilkan angka 1,35 dan didapat dari
PV of benefit yaitu 87.741.500 dibagi dengan PV of capital cost 65 juta dan menghasilkan angka 1,35, di mana PI sendiri sudah lebih dari angka 1. Dengan lebih dari angka 1 berarti dalam analisa kelayakan usaha, maka kue bling ini layak untuk dijadikan peluang untuk usaha bisnis. Untuk selanjutnya, analisa keuntungan, di mana analisa keuntungan sendiri kita menggunakan metode break even point atau yang disebut dengan BEP. BEP sendiri atau titik impas atau titik pulang pokok adalah suatu metode yang menggunakan hubungan antara biaya keuntungan dan volume penjualan atau produksi, di mana BEP sendiri menghasilkan 0,448, di mana 0,448 dihasilkan dari biaya tetap yaitu 5.600.000 dibagi dengan hasil penjualan 12.500.000 dikali 100%, di mana proyeksi BEP sendiri itu didapat dari hasil penjualan per toples kecil yaitu 25.000 dikali jumlah unitnya 500, maka totalnya 12.500.000 dan sebagainya, sehingga ditentukan laba perusahaan yaitu pendapatan dikurangi beban, jadi labanya 5.179. Yang kedua, kontribusi margin. Kontribusi margin sendiri adalah hasil penjualan dengan biaya variabel. Tujuan utamanya dari pengukuran kontribusi margin adalah analisa penentuan keuntungan minimum atau kerugian minimum. Sudah dijelaskan, dalam metode ini kita menghasilkan 0,814 untuk kontribusi marginnya sendiri. Itu didapat dari biaya variabel 2.321 dibagi dengan hasil penjualan 12.500. Dengan demikian, rumusan untuk menetapkan penjualan minimal dari keuntungan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut. 5.600.000 itu didapat dari biaya tetap ditambah laba 5.179 dibagi biaya variabel atau hasil penjualan, sehingga dihasilkan kontribusi marginnya 13.242.015. Jadi kesimpulannya bahwa rencana bisnis untuk kue bling ini termasuk usaha yang sangat menjanjikan karena memiliki peluang bisnis dan keuntungan yang sangat maksimal dengan berbagai macam rasa, dan kita tentukan dengan selera konsumen sehingga akan lebih mudah untuk menarik konsumen untuk tertarik dengan produk ini, sehingga modal yang kita tanamkan di awal juga akan lebih cepat kembali. Sekian dengan presentasi kelompok kita, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.